Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya yakin anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan pagi hari ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah, karena Allah telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita dan kita wajib mensyukurinya. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ittiba kepada beliau sehingga kita menjadi pribadi yang selamat akan di dunia dan di akhirat nanti. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar al-Islam dan kemuhammadiyahan ya. Seperti biasanya kita akan memulai dari al-Islam dan kemudian dilanjutkan dengan kemuhammadiyahan. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba dilihat modulnya ya. Modul yang pertama adalah al-Islam. Hari ini kita belajar al-Islamnya adalah tentang menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Sama ulangi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kita bertemu lagi di materi al-Islam dan kemuhammadiyahan ya anak-anak sekalian. Baik, anak-anak perhatikan modulnya ya. Kita akan memulai pembelajaran al-Islamnya. Pembelajaran al-Islamnya yaitu tentang menuntut ilmu. Nah, di awal ini kita akan mempelajari tentang hukum untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. Nanti anak buka ya surat Al-Mujadalah ayat 11. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu wa utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu beberapa derajat. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut ayat tersebut, ayat Mujadalah ayat 11 tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan bahkan menuntut ilmu digandingkan dengan orang yang beriman. Artinya Allah akan memberikan posisi yang sangat mulia bagi orang yang menuntut ilmu selevel atau sama dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ditambah dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, melalui dua ayat itu, baik surat Al-Mujadalah ayat 11 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, maka hukum menuntut ilmu adalah wajib. Nah, sudah tahu ya, sekarang hukumnya menuntut ilmu adalah wajib bagi kita semua, baik manusia, baik yang beriman maupun tidak beriman. Khususnya kita kalau beriman kepada Allah, maka tentu harus tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faman aradad dunya faman arodat dunya fa'alaiha bi ilmi waman arodal akhirah fa'alaiha bi ilmi faman arodahuma fa'alaiha bi ilmi." Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya, barang siapa yang ingin menuntut atau mencari kehidupan kebahagiaan di dunia, maka harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang ingin mengejar kehidupan kebahagiaan di akhirat, maka harus tahu ilmunya pula. Dan barang siapa yang ingin mengejar kedua-duanya, baik kehidupan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka kita harus tahu ilmunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin sukses di dunia, sukses di akhirat nanti, maka kedua-duanya itu diperoleh dengan cara kita harus belajar, kita harus membaca,
kita harus tahu ilmunya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita tidak akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat nanti. Tentunya kalau di akhirat adalah masuk surga. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pembelajaran pagi hari ini tentang bagaimana kita menuntut ilmu. Nah, anak-anak sudah paham, maka mulai sekarang anak-anak harus memahami. Kalau kita ingin menjadi bahagia di dunia dan di akhirat, maka kejarlah dengan cara menuntut ilmunya yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah suatu media bagi manusia untuk membuka ilmu pengetahuan atau membuka pengetahuan manusia. Nah, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu jalan satu-satunya adalah membaca. Oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, juga perintahnya adalah Iqra, yaitu membaca. Surat Al-A'la 1-5 yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad berdiam di Gua Hiro itu adalah perintah Allah dan termasuk pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dan perintah pertama adalah manusia itu diperintahkan untuk membaca, karena dengan membaca itulah kemudian ilmu pengetahuan didapatkan oleh kita. Baik itu membaca ilmu agama, kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang berhaluan agama Islam atau berdasarkan ajaran agama Islam, maupun kitab-kitab yang tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan umum. Itulah anakku sekalian, bagaimana kita ingin menjadi orang yang pandai, cerdas, pintar, maka jalan satu-satunya adalah dengan membaca. Nah, mari kita anak-anak mulai sekarang kita gemar membaca buku apapun ya, buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan yang lain, membaca di media sosial, membaca di media yang lainnya, baik di Facebook, di internet, di media-media yang lainnya. Itu adalah sarana kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya anak-anak, kenapa menuntut ilmu atau ilmu pengetahuan itu menjadi penting bagi manusia? Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merujuk hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu yang menjadikan landasan bagi kita semua bahwa menuntut ilmu itu sangat penting bagi manusia.